Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar akan batas-batasnya, niscaya akan dimasukkannya ke neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Tujuan yang semula ayat ini tentu sudah nyata terhadap orang-orang yang tidak mengacuhkan peraturan faraid yang telah disebutkan di atas tadi. Mafhumlah kita bahwasanya Islam bukan saja mengatur ibadah kepada Allah, sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi melingkungi segala soal yang mengenai kemasyarakatan dan kekeluargaan juga. Apatah lagi pada ayat pertama pembukaan surah telah diperingatkan takwa kepada Allah dan memelihara hubungan kasih sayang kekeluargaan yang disebut al-arham. Keduanya dijadikan satu. Dalam ayat ini dapatlah kita pahamkan betapapun taatnya seseorang misalnya beribadah, kalau batas-batas yang ditentukan Allah mengenai faraid dia abaikan, neraka jugalah tempatnya. Sebagai muslim dalam masyarakat modern, taatilah peraturan Islam dalam hal faraid yang lebih sempurna daripada peraturan yang mana jua pun. Jangan membuat wasiat yang mengubah ketentuan Allah. Sebagai orang Islam yang hidup dalam masyarakat keibuan seperti di Minangkabau atau masyarakat kebapaan seperti di Tapanuli, apabila bertemu dua peraturan yang berlawanan, dahulukanlah Islam dari yang lain supaya jangan masuk neraka. Menurut hadis yang dirawikan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qata'a mirasa warisihi wa qata'a Allahu mirasihi minal jannati yaumal kiamati." Barang siapa yang memotongkan warisan dari ahli warisnya, akan dipotong Allah pula warisnya dari surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Susunan firman Allah memang menarik hati bagi orang yang suka merenungkan. Dalam ayat 13, Allah menyatakan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkannya dia ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Sedang di ayat 14 diterangkan bahwa siapa yang melanggar batas yang ditentukan Allah akan dimasukkannya dia ke neraka dan kekal di dalamnya. Di sini kita mendapat kesan bahwa dengan amal sendiri masing-masing orang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan menikmati surga bersama-sama. Sehingga ketika di dalam mengecap nikmat yang kekal bersama-sama. Karena kelezatan suatu nikmat ialah bisa dirasakan bersama. Akan tetapi bila dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan sendiri, meskipun di dalamnya akan beramai-ramai juga, tidaklah akan ada hubungan kasih mesra dengan orang lain karena masing-masing menderita azab sendiri-sendiri. Berkenaan dengan faraid, beberapa orang ulama Islam Indonesia telah menulis bukunya. Di antara yang telah menulis ialah ayah dan guru saya, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah Atabuy Hamka, Syekh Tahir Jalaluddin Ahmad Hasan Bangil, dan Profesor Mahmud Yunus untuk melihat perkembangan dan ijtihad ulama tentang faraid sebagai perkembangan dari pokoknya yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah buku-buku itu kita baca.